selamat pagi di channel Desiu. Balik ke part 3 tentang materi alat-alat industri kimia ya. Kita lanjut lagi ke materi yang apa tuh namanya? Grinder, crusher, dan mill. Tadi sudah dijelaskan ya. Di sini roll mill tadi udah dijelaskan ya. Terakhir kita di roll mill. Jadi di apa namanya? Di materi yang crusher tadi udah jelasin jaw crusher, giratory crusher, impact crusher, sama roll crusher. Sekarang kita ke grinder. Walaupun materi kita adalah grinder, mills, dan crusher, mills ini masuk ke grinder ya, jadi skupannya ke grinder. Jadi di grinder itu nanti kamu akan ketemu rolling compression, disc grinder, lalu tumbling rod mill, tumbling ball, vibrating or stir ball mill, high speed hammer, dan fluid energy. Ada 7 poin. Loh, kok ini perasaan saya terakhirnya ada cutter deh. Oh, cutternya nggak kelihatan ya, cutternya ketimpa. Oke, saya langsung lanjut aja ke grinder ya. Di sini penggulung kompresi berputar ya di sini ya. Jadi di sini dia ada di rolling compressor grinder itu ada pen, ring roll, dan ball. Bentar ya. Jadi di rolling compression grinder itu ada fan, ring roll, ball yang bisa dibuka di Ferris sama make cape. Nah, secara umum rolling compressor grinder atau mesin ini berisikan sejumlah penggulung silindris yang menghancurkan padatan berlawanan sebuah permukaan flatter, sebuah permukaan yang lebih datar. Permukaan ini dapat dibentuk seperti flat fan, ball, atau sebuah cincin dengan penggulung atau muller yang berorientasi sesuai. Secara umum, the fan, the ball, atau cincin yang bergerak berlawanan itu roda penggilingnya dipasang pada roda stationary, yaitu roda yang diam. Mesin kompresi bergulung cocok untuk padatan kasar dan penggilingan halus padatan non-abrasif keras atau medium seperti batu bara, klinker, semen, batu kapur, clay atau tanah liat, serpihan, cinder, dan mineral lunak. Karena rendahnya biaya perbaikan, efisiensinya tinggi, dan rasio penurunan ukurannya besar, si rolling compressor ini sering dilibatkan dalam pengoperasian yang membutuhkan keekonomisan dan keserbagunaan seperti penghancuran batu bara untuk umpan langsung ke boiler. Kemampuan untuk mencampurkan atau mengadon itu apa ya? Menguleni campuran padatan dan menggiling secara simultan adalah aset yang menarik untuk beberapa aplikasi. Jadi kalau kita mau nyari dia rolling compression grinder, berarti kita nyarinya di apa namanya, di semen ya. Apa tadi? Rolling compression grinder. Seperti ini ya, satu roda yang bergerak nih ya, berlawanan arah. Nanti dia ini yang diam ya, ini nanti partikelnya masuk untuk mengecilkan ukuran ini. Kalau ini dia bisa juga seperti ini kalau dia dari atas ya bagiannya ya. Sebentar, kita coba kita slide. Kita bisa ngambil dari materi orang lain. Ini pun saya otodidak saja ya, kepikiran ada yaitu mana ini. Oh, ini mah materi dari orang lain juga bisa ngambil nih dari sini. Wow, tapi harus cari tahu bukunya dulu ya, kalau enggak sayang ya. Ini bagus ini sebenarnya materinya. Ini langsung ke dunia industrinya kalau saya lihat ya. Tadi kayaknya ada gambarnya, kok nggak ada. Wow, lumayan nih, size reduction dia ngasih tahu nih.
Kamu bisa download di sini ya materinya. Coba ini bisa nggak sih dibuka? Oh, nggak ada. Tapi ini dia bisa ngasih tahu sifatnya dari kekerasan, toughness, abrasive-nya seperti apa. Bisa aja kalau ini mau ditambah-tambahkan ya. Tapi enggak, saya pikir tadi PPT sini ya. Oke, balik lagi ke sini. Ini rod mill, ball mill ya. Ini roller mill. Oke, yang lebih oke gambarnya yang ini. Yang ini ya. Roll grinder. Tapi ini pakai perbedaan tekanannya. Ini yang rolling compression mill. Ini ada bolanya. Oke, bisa dibaca berulang ya sama kamu secara pribadi. Saya lanjut dulu ke materi ini. Setelah rolling compression grinder, selanjutnya adalah disc atau attraction mill. Di sini berarti dia grinder tapi 2.2 grinder. Biar nggak lupa ya, soalnya kalau filenya begini tuh naik turunnya saya agak kesulitan, jadi harus berulang saya menulis. Tapi jangan diikutin ya, pusing nanti. Oke, disc atau attraction mill ini maksudnya itu penggiling bercakram ya. Jadi penggilingnya itu nanti punya gaya gesek kalau kita bahasa simpelnya. Lalu di sini tuh akan fokus ke dispersion dan colloid yang ada di Ferris sama di McCabe. Penggiling bergesek modern itu sebanding dengan penggiling Birdstone, digunakan secara berabad-abad untuk menggiling gandum dan biji-bijian lainnya. Secara aslinya padatan itu dihancurkan melalui gesekan antara permukaan bebatuan. Saya tidak tahu arti Birdstone ini ya, karena agak tidak ada artinya ke dalam sana, jadi saya tetap artikan sana. Jadi saya ulang lagi, penggiling bergesek modern ini sebanding dengan penggiling Birdstone, digunakan secara berabad-abad untuk menggiling gandum dan biji-bijian lainnya. Secara aslinya padatan itu dihancurkan melalui gesekan antara permukaan bebatuan. Biji-bijian diumpankan ke bagian tengah batu yang berputar di atas, terus terhancurkan menjadi tepung karena dipindahkan ke keluaran yang di bagian tepi. Penggiling modern memiliki cakram logam dipasang pada poros horizontal. Gerigi atau saluran di dalam cakram menyediakan abrasi yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Meskipun efisiensinya relatif, penggilingan gesek bercakram ini sangat baik untuk mengurangi atau partikel elastis seperti kulit, karet, kain atau sheet. Sheet itu kayak biji-bijian ya. Nah, di sini juga ada grain ya, tapi biji-bijian ini lebih kayak biji bunga matahari maksudnya ya. Kalau grain yang ini biji-bijian yang kayak padi segala macam, termasuk biji yang sana. Mereka juga dapat dipanaskan ataupun didinginkan dan disiapkan di beberapa aplikasi untuk pencampuran tentunya. Penggilingan cakram digunakan untuk beberapa proses yang tidak sepenuhnya itu operasi dari milling communication operation ya, yang seperti bulu keriting. Nah ini ya, feeders kan bulu ya, bulu rambut, oh iya betul, bulu sayap kayak gitu ya. Yang ini bulu keriting dan asbes yang mengembang. Operasi signifikan secara komersial lain adalah pendispersian padatan halus atau cairan dalam suspensi cairan. Hal ini diselesaikan di dalam penggiling koloid atau dispersi. Nah, seperti sejumlah sirup pangan ya, saus. Terus ada pure itu kayak sari buah yang gimana ya? Kayak PT Samarat itu pure ya. Jadi kayak jeruk diperas, tidak ditambahkan bahan tambahan untuk atau dicairkan. Nah itu pure maksudnya ya. Bentar, sorry, contohnya bukan jeruk ya kalau itu ya, melon lah. Kalau kita melon digiling, di blender lah, kita hancurkan beserta dagingnya. Nah itu yang jadi purenya. Lalu ada pasta dan pulp, bubur kertas.
disiapkan di dalam penggiling koloid cakram berputar. Cat, obat-obatan, dan produk klinis lainnya diproses oleh penggiling tersebut untuk memecah aglomerat tuh kayak menggumpal ya, besar gitu, atau mengemulsi cairan. Coba kita cari alatnya ya, attrition ya, attrition mill ya. Tidak ada yang bisa. Ini feeding attrition mill seperti ini. Attrition, mana attritionnya? Jadi lebih kepada dispersi sama koloid ya kalau dia di sini ya. Nih, ini yang diumpankan ada di air untuk mengencerkan. Kalau di sini dia attrited, ini menggumpal yang tadi. Oke, nggak ada gambar yang bisa. Ini sama, ini bukan. Ini ini attrition mill ya. Ini ada flat mill untuk mengendap cakram ini digunakan untuk milling, shearing dan cutting action. Oke, tapi pengertiannya tidak mendekati ke arah yang buku punya Ulrich ya. Oke, ini saya hanya menunjukkan gambarnya ya. Kalau misalkan attrition mill itu seperti ini. Ini mirip pengaduk ya. Oke, kita ulang lagi di sini. Jadi, attrition itu seperti penggiling burstone untuk menggiling gandum atau biji-bijian lainnya. Jadi, dia dihancurkan melalui gesekan ya. Jadi antara permukaan bebatuan. Dari bijian itu diumpan bagian tengah batu yang berputar di atasnya, terus terhancurkan menjadi tepung dan keluar melalui keluaran tepian. Terus penggilingnya ini akan dipasang pada poros horizontal. Geriginya tuh ada di dalam cakram, menyediakan abrasi ya di sini. Nah, sehingga dari gesekan tersebut itu untuk mengurangi atau partikel, sangat baik untuk mengurangi atau partikel resilience itu. Ini belum diartikan resilience-nya ya. Jadi untuk mengurangi keelastisitasan dari partikel ya, seperti kulit dan kawan-kawan. Jadi bisa juga kalau kita butuh ada pemanasan pendinginan, itu dapat disiapkan ya untuk aplikasi pencampuran tertentu. Terus dari penggiling cakram digunakan untuk beberapa proses yang tidak sepenuhnya untuk operasi dari milling, comminution. Jadi seperti bulu keriting atau asbes yang mengenang. Terus ada operasi signifikan yang lainnya, itu dia pendispersian padatan halus atau cairan dalam suspensi cair. Jadi seperti sirup pangan, saus, puree, itu dia butuh alat seperti ini sebenarnya. Jadi tugasnya buat apa? Untuk memecah aglomerat atau mengemulsi cairan. Selanjutnya adalah tumbling mills. Oke, saya ambil dulu yang ini. Berarti kalau tumbling ini dia nomor 2.3 ya. Ini masih tentang siapa? Grinder. Karena mengartikannya penggiling tumbling, saya bingung ya. Jadi tetap aja tumbling mills ya. Itu media ada media berupa ya, terus ada juga dia ball, ada pebble, rod, tube, non rotary ball atau bed. Terus di tumbling mills itu sebenarnya untuk penggilingan halus dan ekstra halus dari bubuk kertas yang bubuk yang keras dan abrasif. Tumbling mills ini lebih unggul
dan juga diketahui sebagai penggiling, media penggiling. Peralatan ini secara umum terdiri atas silinder horizontal yang berputar yang mengandung media penggiling seperti bola-bola. Ini bola-bolanya ya. Dia bisa bola logam, bisa batang atau kerikil. Jadi si tumbling ini buat penggilingan halus ataupun ekstra halus dari bubuk yang keras dan abrasif. Nah, dia itu kerjanya seperti silinder horizontal yang berputar ya. Dan ada agentnya dia untuk ngancurin material yang ingin dihancurkan menjadi halus atau ekstra halus itu bola logam ataupun batang maupun kerikil. Nah, di sini ada gaya sentrifugal yang menyebabkan media berputar mendekati bagian atas penggiling. Jadi kayak kita kan muter ya, gini ya. Pasti kalau muter tuh dari kan pasti kena bagian bawah. Kalau berputar kan suatu waktu akan menabrak dinding yang paling atas atau dinding yang di samping-samping seperti itu. Jadi gaya sentrifugal itu menyebabkan media berputar mendekati bagian atas penggiling dan kemudian jatuh ke bagian dasar. Nah, penghancuran biji padatan itu ke dinding atau bola lainnya. Jadi kalau kita ibaratkan, kamu imajinasikan ada bola-bola terus ada material masuk yang mau digiling. Begitu berputar kan bolanya naik ke atas dan secara nggak langsung dia akan turun ke bawah, jadi menghantam padatan yang ada di bawah untuk menggiling. Jadi modelnya seperti itu, melanting-melantingkan ya kalau bahasanya ya. Saya ulang, gaya sentrifuga menyebabkan media berputar mendekati bagian atas penggiling dan kemudian jatuh ke bagian dasar. Penghancuran biji-bijian padatan ke dinding atau bola lainnya, batang atau kerikil. Ya, jadi bisa agentnya bola logam, batang ataupun kerikil. Penggilingan ini dapat dioperasikan baik basah maupun pengering. Penggilingan basah ketika diizinkan dia lebih efisien, yield bubuknya lebih halus. Yield itu kayak hasil produk yang kita inginkan ceritanya, kemurniannya ya. Jadi penggilingan basah ketika diizinkan lebih efisien dan yield bubuk lebih halus mengakibatkan permukaan penggiling dijaga bebas dari permukaan alas bubuk. Oke, kalau bagian basah ya. Sebuah cup mill hanyalah sebuah ball mill yang lebih panjang yang menggunakan bola-bola lebih kecil dan menghasilkan bubuk lebih halus. Partisi berlubang dapat ditempatkan di sebuah cup atau ball mill untuk menyediakan zona di mana bola terpisah sesuai dengan ukurannya yang berisi distribusi ukuran bola dibandingkan silinder. Karena tadi di awal kan sini dia silinder ya ceritanya. Jadi dia ngasih cerita yang lain, kamu tuh bisa pakai yang model apa sih, mana tadi dia? Ini kan dia bilang silinder. Terus dia bilang tadi ada bisa kita pakai cup atau ball mill di sini, cup mill atau ball mill di sini dia bilang ya. Terus sebuah cup mill hanyalah sebuah mobil yang lebih panjang yang menggunakan bola lebih kecil menghasilkan bubuk yang lebih halus. Partisi berlubang dapat di sebuah cup atau ball mill untuk menyediakan zona di mana bola terpisah sesuai dengan ukuran dan mengizinkan rasio penurunan keseluruhan lebih besar. Satu peralatan menggunakan sebuah kerucut yang berisi distribusi ukuran bola dibandingkan silinder ini menghasilkan zona yang alami. Sejak bola lebih kecil berpindah ke ujung penggiling yang lebih kecil, lebih sempit. Terus di sini dia jelaskan rod mill itu tidak efisien untuk penggilingan yang halus, tetapi lebih unggul untuk penggilingan yang kasar dan penggilingan intermediate. Mereka itu bisa rod mills, mereka itu rod mill ya maksudnya. Mereka itu sering digunakan di bagian hulu ball mill. Terus juga penggiling kerikil itu dinamakan demikian karena mereka berisi batu dibandingkan bola logam. Beberapa media penggiling tidak berputar, sebagai gantinya bola atau bed titisan yang diaduk ini artinya lain ya, jadi agak rancu. Jadi sebagai gantinya bola atau bed itu bergerak lambat atau melalui vibrasi yang cepat. Peralatan yang ini sangat menguntungkan untuk penggilingan halus dan ultra halus, di mana mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi partikel yang sama kecilnya, diameternya 1 mikrometer. Nah, media penggilingan ini cukup tidak mahal untuk dibeli dan dioperasikan. Yang tadi loh yang ini nih, yang bola logam, batang ataupun kerikil ya, ini maksud medianya ya. Jadi media penggilingnya itu nggak cukup mahal, jadi bisa kamu beli dan dioperasikan, dan efisiensi mereka bagus. Tetapi karena partikel yang halus diproses, maka konsumsi
daya spesifiknya besar, sama seperti penjelasan yang tadi ya, yang di materi sebelumnya. Jadi kalau dia dari yang keras itu sebenarnya dengan yang untuk mendapatkan partikel lebih halus itu dia butuh konsumsi daya itu kayak listrik lah kita bilang, itu jauh lebih banyak. Dan ini direfleksikan oleh ketergantungan diameter partikel yang bergantung, bukan terbalik ini ya. Diameter partikel yang bergantung, terus ditunjukkan di tabel 45, ditunjukkan di tabel 4.5. Oke, saya coba ke tumbling mill. Tumbling. Seperti ini tumbling mill ya. Kok kurang gede ya gambarnya? Oh, ini dia ya. Ini medianya. Ini udara yang keluar. Ini clinker. Clinker tuh berarti kayak bongkahan aglomerat dari semen ya. Ini masuk ke sini, masuk ke dalam ini chamber, berarti ruang untuk penggilingannya ya. Terus ini ada dia intermediate-nya. Jadi abis dari penggilingan satu dia akan menuju ke penggilingan yang kedua dengan media penggilingan yang berbeda. Lihat dari sini ya, lebih besar yang ini lebih kecil. Nah kalau ini kayak dari yang besar diukurin dulu ke mungkin intermediate yang mungkin bahasa sini, baru yang ke halus. Nah tumbling mill ini dapat punya variasi penggilingan yang apa sih, itu kayak mineral ya dari material lainnya, dan juga ini cukup luas kalau digunakan untuk pembuatan produksi dari bubuk ya atau serbuk di sini seperti semen, silika ataupun material bangunan yang baru. Terus ada lagi material refractory, terus material bahan kimia, terus di sini juga untuk kayak pemolesan, terus juga bisa logam besi, juga yang non besi, ada industri keramik glass. Nah, ini proses material dari tumbling mill ya. Ada juga di sini batu kapur, kalsinasi, barit, dolomit, potasium feldspar dan macam-macam. Ini dia. Rata-rata dilihat ada di outside ya, di luar ya ini ya. Oke, ini bisa kamu baca sendiri ya. Oh, ini kayak orang jualan ya. Tentunya dia nggak bisa ngejelasin secara umum. Kalau yang di buku umum ya, kalau yang ini dia langsung spesifikasi alat yang dia jual. Di sini juga dia bilang berdasarkan material dan metode, berdasarkan metode untuk material dan keluarannya itu bisa dibagi basah sama kering, ini dia bilang ya, sama. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Tadi sudah penggiling tumbling ball, sekarang langsung ke hammer tuh, coba hammer mill. Ini masuknya ke grinder. Jadi tadi kan dia sini 2.3, berarti ini 2.4. Oke, jadi hammer mill ini jatuhnya ke pin di sini ya. Pin di sini tadi di nomor 2.6 ceritanya. 2.6 yang namanya adalah high speed hammer. High speed hammer itu adalah si pin. Oke, seperti di banyak hal tugas si hammer itu lumayan berat ya, disebutkan di sebelumnya. Penggiling ini memiliki pivot berputar yang disematkan ke pinggiran cakram atau silinder yang berkecepatan tinggi seperti ini ya. Dan jarak bebas antara bilah tetap dalam rumahan dan pergerakan hammer dapat disesuaikan untuk memberikan kehalusan partikel yang diinginkan.
Penggilingan yang disebabkan oleh impaksi dan gesekan di lingkungan itu kayak apa sih, tercukur ya secara tinggi, kayak terpangkas. Tercukur tuh kayak apa ya, dibersihkan ya kesannya ya, seperti penghancur impak. Hammer mill ini berkecepatan tinggi, tidak dapat menerima material abrasif tanpa keausan yang berlebih. Namun selama kekerasan mohnya itu, kekerasan satuannya moh sebesar 1,5 atau kurang, hammer mill ini lebih fleksibel dan efisien dibandingkan tipe lain yang tersedia. Penggiling pembuangan sampah domestik digunakan untuk menggiling sisa makanan yang diketahui hammer mill itu berkecepatan tinggi. Jadi ini bisa nih kalau mau ngancurin sampah ya, jadi kayak ngebuat dia jadi apa ya namanya ya, jadi biji kalau bahasanya. Tapi ini kalau yang ini mah sampah domestik ya lain. Kalau sampah domestik itu sampah rumah tangga yang biasanya organik, bukan yang kayak sampah plastik dan kawan-kawan. Terus aplikasi tipikal ini termasuk penggilingan gula, karbon hitam, obat-obatan, plastik, dan pewarna, pigmen, dan kosmetik. Beberapa penggiling lebih halus dari 50 mikrometer, dan penggiling lainnya yang menghasilkan efek yang serupa dengan konfigurasi mekanik yang berbeda adalah pin mill. Hammer lainnya, mesin ini mempunyai satu cakram dengan pin studded. Yang ini nggak tahu saya artinya apa ya. Jadi kayak pin itu kan kayak hammer mill juga ya ceritanya. Ntar pin tadi dikatakan sini adalah high speed hammer ya dikatakan. Jadi bisa bilang punya satu cakram dengan kecepatan yang tinggi si hammernya, yang berotasi dengan cakram lain dengan pin serupa. Didesain untuk menghasilkan impaksi besar dan gaya gesekan. Penggunaan dan karakteristik pin mill ini serupa dengan hammer mill itu ceritanya. Jadi secara nggak langsung sih sudah dijelaskan di bagian ujung. Jadi pin mill itu hampir mirip dengan si hammer mill ceritanya. Oke, coba kita cari dulu gambar si siapa? Hammer mill ya. Apakah benar seperti palu ya? Saya rasa sih enggak. Kalau hammer itu kan kalau di bahasa Inggris itu kayak pas kena ya. Nails you kayak gitu. Bukan hammer mill. Jadi kayak pas banget kenanya kalau bahasanya mah. Ini hammer mill. Nah, itu kan beda kan? Nggak ada hubungan dengan palu ya. Ini yang grindingnya. Ada yang ini nggak? Oh, oke. Jasa Enterprise. Coba kita lihat. Oh, ini cuman gambarnya hammer. Yang kayak ngancurin tadi. Kalau tadi kan sampah domestik juga bisa di sini ya. Ini ada suction. Ini cuman ukurannya ya. Ini juga bisa kayak kelebihan dia ya. Kalau yang dibukukan singkat aja, kalau dia mirip kerjaan dengan siapa, terus materialnya apa, seperti itu ya. Kalau ini ada suctionnya. Terus yang ini, oh ini jualan ya. Ya biasa kalau jualan kayak gini aja, dia nggak bisa lebih detail ya seperti yang ada di buku. Dia cuma ngasih tahu materialnya apa, terus dibuat dari bahan apa, terus berapa dayanya yang digunakan, terus ada juga sini gratis nyoba nih kalau kamu mau ngemail ke dia, nanti diliatin segala macam. Oke, lanjut lagi. Wow, banyak ya di sini. Oke, lanjut ke sini. Tadi berarti ini 2.7 ya. Grinder.
Yang tadi berarti nomor 2.6 diganti dulu ya. Hammer mill ini diarah ke sana. Jadi nggak semua di buku ini dijelaskan kayak tumbling ball, dia nggak ngasih tahu, tapi tadi dia ngasih tahu rod ball sama pebble yang kayak tadi lo batang logam, terus bola-bola logam sama kerikil itu dia merupakan media penggiling ya. Jadi makanya mungkin nggak dijelasin sama dia di sini tumbling rod mill, ball sama yang vibrating tadi dia bilang, karena yang vibrating tadi dia udah jelasin. Jadi bisa dikombinasikan dengan kecepatan vibrasi dengan kecepatan tinggi. Yang mana tadi dia jelaskan di ini nih, dia ada kalimat di sini nih. Jadi kan di sini dia jelasin inside ball or band diaduk dengan kecepatan yang pergerakan lambat atau dengan vibrasi yang cepat. Jadi seakan-akan materi ini tuh sudah disampaikan di bagian yang tadi, di bagian yang grinder untuk 2.3, 4, 5. Makanya di sini langsung ke 6. Lanjut yang ini ya, dikit lagi kok ya, fluid energy or jet mill ya. Di sini jadi energi fluida atau jet mill bisa dibuka di Ferris, McCabe dan Smith. Nah di sini ada daripada ketergantungan pada kontak dengan permukaan eksternal, penggiling energi fluida itu menggunakan jet gas sonic untuk mengakselerasi partikel dan membuat turbulensi secara intens. Partikel bertabrakan ketika kecepatan cukup tinggi untuk saling mengikis dan mematahkan satu sama lain. Penggiling energi fluida sederhana secara mekanis dan bebas perbaikan. Umpan yang non-lengket itu berkisar hingga 0,2 mm untuk diameternya. Dapat dikurangi menjadi sepersekiannya dalam bentuk mikrometer. Karena uap air atau gas terkompresi digunakan dibandingkan energi mekanik, pengkonsumsian daya dinyatakan dalam bentuk uap air atau tekanan dan kuantitas uap. Jadi dia pakai energinya dari sana. Dan beberapa tipikal nilai untuk berbagai variasi penggilingan ditunjukkan di Ferri. Oke, ini yang terakhir di cutter, berarti ini poin yang ketiga. Ya, ini masuknya ke cutter ya sendirian ya, tidak menjelaskan kemana-mana ya di sini. Nah di cutter ini di Ferris di bab 8, jadi untuk material yang lunak dan berserat seperti karet, kulit, kertas, pakaian, dan kayu, pemotongan secara umum paling ekonomis dalam hal produksian ukuran. Peralatan yang paling umum digunakan untuk ini adalah pisau ya, bukan pisah ya, pisau ini. Pisau pemotong berputar. Dalam konsep ini serupa dengan hammer mill, kecuali hammer digantikan oleh pisau terbang yang kaku. Dan landasannya itu fix atau alas pisaunya landasannya itu seperti alas ya, maksudnya ya, alas pisau dan landasannya itu atau bersifat fix. Pemotong berputar dengan bilah logam campuran yang tajam. Pisau cukur pun mampu mereduksi secara cepat bahan non-abrasif. Ini maksudnya pisau cukur tuh apa ya, artinya tuh nggak ke arah sana ya. Jadi bilahnya itu loh, maksudnya bentuk kemiringannya. Kalau yang pakai pisau cukur seperti apa kemiringannya itu ya. Terus di sini juga dia bilang pengamatan menggunakan pemotong berputar itu lock itu maksudnya kayu ya. Pemotongan untuk kayu itu 30 sampai 50 cm diameter pada paper mill untuk ke perusahaan kertas. Dan pengalamannya itu memukau dan agak menakutkan. Jadi kayak mungkin kamu pernah lihat alat pemotong kayu yang berputar itu, yang kayak gerinda gitu, dia motong ya. Dengan desain ini mekanis yang tepat, pemotong dapat digunakan untuk memotong helai atau batang menjadi pelet atau lembaran dadu menjadi kubus. Mungkin kalau yang pernah lihat tukang pemotong kayu ya, kalau saya kemarin sudah sempat lihat ya, jadi dia cepat sekali ya. Jadi kayak kamu bisa mengibaratkan seperti ini ya. Waktu itu saya melihat ada tukang manjat pohon kelapa, itu dia memotong pohon kelapa tersebut dan menjatuhkan pohon kelapa itu dari atas loh, untuk jatuh ke arah satu sisi. Jadi kalau misalnya ini pohon kelapa ya, itu manjat dari atas untuk memangkas daun, buah dan kawan-kawan, itu dihabisin dulu ceritanya. Sudah itu dipotong atasnya, seret, terus dia turun ke sebagian sini, terus dipotong sini, padahal ini ke bawah ini lumayan tinggi ya. Nah setelah dipotong,
terus nanti bagian bawah. Jadi dia sudah menghitung sudut dia akan jatuh kemana, jadi dia yang menyesuaikan. Dan itu saya lihat sendiri di desa. Nah setelah selesai kan itu bentuknya kayak tabung ya, panjang ya, yang nggak berata. Dia ngikis ini ya, jadi empat sisi aja, karena kan dianggap lingkaran seperti ini. Kalau kita ngelihat kan potong atas, potong bawah, potong samping, ini tuh bentuknya udah kayak dadu yang panjang. Saya bilang apa ya, kayak persegi panjang ya. Sudah itu dia potong sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata seperti itu. Dan dia itu tidak lagi pakai meteran dan kawan-kawan, sudah menghitung pakai tangan atau kaki lah kita bilang. Nah yang ini tuh kayak apa sih, motong kayu besar ya, jadi ada yang muter. Kalau ini kan dia alatnya seperti ini, tapi kalau alat yang kita pakai di lapangan itu kan yang di pabrik ya, ini kan yang di rumah ya. Apa sih, alat potong kayu ya, potong pohon lah ya, apa ya namanya ya, yang bunyinya berisik gitu, memanjang dia. Mana ya alatnya? Ini dia ya, alat ini doang yang dia bawa, ini yang dia panjat naik ke atas. Jadi ini yang buat kayu kalau untuk kegiatan rumahan ya, maksudnya di lingkungan ya, seperti ini. Nah nanti dia itu akan memotong pohon kelapa kan, kalau pakai kayu susah ya. Nah kayak gini nih ya, tapi dia udah nggak pakai ini loh, nggak pakai ini, dia pakai kaki aja. Step dia itu nggak ada sama sekali ya, tidak ada bantuan seperti ini. Nah kayak gini kan orang pakai papahan, ini enggak, dia langsung naik aja karena memang sudah pakarnya. Jadi batang kelapa ini kan panjang ya, bulat ya, maksudnya kayak tabung lah. Jadi dia potong atas, potong bawah, samping kanan, samping kiri, itu udah kayak persegi panjang, tinggal potong aja sesuai kemauan. Jadi seperti itu cara memotongnya. Jadi karena kita kan mau buat tiang rumah, jadi tiang rumah itu udah tahu ukuran panjangnya berapa segala macam. Oke, itu aja dari materi yang hari ini, sampai cutter ya. Nanti kita lanjut lagi ke materi yang sebentar. Tadi udah jelasin. Ini belum ngeliatin jet mill ya, sorry ya. Mohon maaf ya, lupa. Jet mill. Jet mill seperti ini, ini working air jet mill ini. Kalau yang tadi dia bilang fluid energy ya, ini bisa pakai ini yang piringan untuk motongnya ya, pakai yang ini, gambar dari atasnya yang ini juga sama. Mirip-mirip ya rata-rata ya, kalau nggak ngelihat bilahnya itu loh, nggak bisa ketahuan. Seperti ini juga, spiral yang ini. Oke, terus yang kalau cutter, nanti yang muncul cutter itu lagi. Kita lihat dulu ya, cutters. Benar kan, keluarnya seperti itu. Cutters mill, milling cutters. Beda dengan yang kita maksud ya. Oke, itu aja materi hari ini tentang alat-alat industri kimia ya. Yang ini untuk yang alat perusian ukuran seperti ini. Jadi intinya dia buat mecah sama giling. Jadi kayak bagian besar dikecilin size-nya jadi lebih kecil, mau yang bubuk halus ataupun sub ultra halus ya. Nanti kita lanjut lagi yang alat transportasi, ini belum, pengayakan screening belum, prinsip pemisahan ini belum. Dan saya mungkin akan menuntut lebih karena videonya hanya 3 part. Jadi kalau bisa kamu nontonnya tugas tetap 1 minggu, tapi nanti ada materi lain, jadi agak cepet aja sayanya juga. Mohon bantuannya jika
materinya belum kegarap. Terima kasih atas waktunya, like, komen, dan share di channel DCU terkait kebutuhan kamu. Mohon maaf apabila penjelasan kali ini kurang bagus ya, mungkin ya, saya juga ngerasa seperti itu. Jadi karena saya juga lagi uber-uber, semoga materinya tetap menggunakan buku sehingga nanti bisa kita compare dengan materi yang ada di luar dari artikel segala macam. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi di channel DCU selanjutnya dan selamat pagi.